Kemarahan. Tanda pagar 5239. Chen Xiao dan yang lainnya terpesona oleh pemandangan itu. Kecepatan serangan Harvey dan Feng Nan memang luar biasa cepat, meninggalkan jejak bayangan. Bang! Setelah tabrakan hebat lainnya, kedua pria itu mundur bersamaan. Ho, ho! Setelah terpisah, Harvey dan Feng Nan sama-sama terengah-engah. Dada mereka naik turun dengan hebat. Meskipun keduanya sangat kuat, menghadapi musuh dengan kekuatan yang sebanding sangat menguras kekuatan fisik dan energi internal mereka. Jika Harvey atau Feng Nan ditugaskan untuk menghadapi para prajurit di bawah alam mulia, mereka dapat dengan mudah menghancurkan ratusan dari mereka hanya dengan satu serangan, tanpa usaha. Namun, menghadapi kekuatan sekuat mereka, mereka harus mengeluarkan lebih banyak energi. Dan itu pun, mereka tidak akan dapat dengan cepat menghabisi lawan. Lebih penting lagi, pertarungan yang intens dan seimbang seperti itu membutuhkan konsentrasi penuh, tanpa gangguan sedikit pun. Hal ini, pada gilirannya, memberikan tekanan yang signifikan pada kekuatan mental mereka. Ketika konsentrasi penuh seseorang terfokus pada suatu tugas, secara alami hal itu akan menghabiskan sejumlah besar energi mental. Misalnya, mereka yang bekerja dengan otak mereka mungkin tidak melakukan pekerjaan fisik apapun. Tetapi setelah mengerahkan upaya mental yang signifikan, mereka tetap merasa kelelahan. Bentrokan intensitas tinggi antara Harvey dan Feng Nan merupakan ujian 3 kali lipat bagi kekuatan mental, kebugaran fisik, dan energi internal. Pada titik ini, setelah banyak pertemuan, Harvey dan Feng Nan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan masing-masing. Kini mereka berdua harus mengakui bahwa mereka memang telah meremehkan kemampuan bertarung satu sama lain. Ho, keduanya terengah-engah, mengatur napas sambil berusaha memulihkan kekuatan mereka secepat mungkin. Meskipun kekuatan fisik mereka belum mencapai batasnya, dalam pertempuran berintensitas tinggi seperti ini, memiliki stamina yang lebih besar daripada lawan meningkatkan peluang kemenangan mereka. Jadi, tak satu pun dari mereka berani membuang waktu. Memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menyesuaikan posisi mereka. Aku memang sedikit meremehkanmu sebelumnya, tapi kau hanya mengandalkan bakatmu untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat dalam waktu singkat. Dibandingkan dengan para seniman bela diri yang terus berkembang, kau hanyalah seorang pamer dengan fondasi yang goyah. Feng Nan, sambil mengatur napasnya, mencibir Harvey. Ia berniat menggunakan serangan verbal ini untuk meruntuhkan pertahanan psikologis Harvey. Tetapi itu terlalu naif. Atau mungkin ia telah meremehkan Harvey. Lagi pula, sejujurnya, Feng Nan dan orang-orang seperti dialah yang tetap tinggal di daerah terpencil. Dengan tekun menekuni seni bela diri mereka, jarang berinteraksi dengan dunia luar. Di sisi lain, Harvey telah mengalami pasang surut kehidupan duniawi yang tak terhitung jumlahnya. Menyaksikan hangat dan dinginnya sifat manusia, serta mendengar hinaan, ejekan, dan kata-kata kasar yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan bahwa Feng Nan dapat memengaruhi pikiran Harvey hanya dengan beberapa patah kata sungguh naif. Apakah kau iri dengan bakatku, tetapi kau sendiri tidak memilikinya? Atau bahkan pecundang total? Itulah sebabnya kau bilang bakat itu tidak berguna. Mendengar kata-kata Harvey, wajah Feng Nan memucat. Itu karena kata-kata Harvey benar-benar menyentuh hatinya. Sebenarnya, bakat bela diri Feng Nan benar-benar biasa-biasa saja, bahkan sangat buruk. Kembali ke sekte asalnya, ia hanya bisa menjadi murid luar, kalau bukan pecundang total. Oleh karena itu, ia berlatih lebih tekun daripada prajurit lain, menyimpan kebencian yang mendalam terhadap mereka yang memiliki bakat luar biasa. Kemudian, setelah bergabung dengan aliansi prajurit, ia dengan cermat mencari sumber daya. Akhirnya mencapai peningkatan kekuatan yang pesat. Bahkan para kultivator yang sebelumnya memiliki bakat yang jauh lebih hebat pun ditinggalkannya. Jadi, menurut Feng Nan, bakat adalah hal yang paling tidak berguna. Namun, kata-kata Harvey saat ini menyingkap luka yang dalam di dalam dirinya, membuatnya mendidih dengan amarah yang tak terkendali. Bajingan, aku akan membunuhmu hari ini. Kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Feng Nan, mengamuk seperti binatang buas, menyerang Harvey. Energi internal yang dahsyat meledak dari tubuhnya,
mengaduk udara menjadi gelombang energi yang tak terbatas. Bahkan dari kejauhan, kekuatan mengerikan itu bisa dirasakan. Tepat waktu, Harvey mencibir. Sejujurnya, serangan percobaan Feng Nan tadi bukanlah yang diinginkan Harvey. Yang ia inginkan adalah Feng Nan mengerahkan segenap kemampuannya. Dengan begitu, Harvey bisa benar-benar mendapatkan pengalaman dan melihat seberapa kuat dirinya sebenarnya. Dan dengan serangan percobaan kedua belah pihak tadi, Harvey tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Gagal mencapai efek pertempuran yang benar-benar menegangkan. Sekarang Feng Nan telah berhasil dimurkai oleh Harvey. Bahkan jika ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, ia setidaknya akan menggunakan 70% hingga 80% dari kekuatannya. Itu sudah cukup bagi Harvey untuk saat ini. Bang! Seketika, keduanya bertukar pukulan. Merasakan hentakan yang kuat, Harvey mengangguk dalam hati. Setelah sekian lama menguji kemampuannya, Feng Nan akhirnya memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya melawan Harvey. Ayo, aku ingin melihat apakah bakat alamimu yang lebih kuat, atau kerja kerasku yang lebih kuat. Feng Nan meraung marah sambil menyerang dengan ganas. Feng Nan ini masih terlalu dangkal. Pada saat ini, Chen Xiao, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, menggelengkan kepalanya sedikit. Wakil kepala istana, apa maksudmu? Tanya seseorang di dekatnya. Feng Nan percaya bahwa kepala istana mengandalkan bakat alaminya untuk meningkatkan kekuatannya begitu cepat. Dia percaya bahwa bagi seorang pejuang, usaha yang diperoleh pasti dapat melampaui bakat alami. Sebenarnya, idenya benar, tetapi itu tidak berlaku untuk kepala istana. Chen Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kepala istana sangat berbakat dalam seni bela diri, tetapi dia tidak hanya mengandalkan bakat untuk mencapai jalan ini. Usaha yang diperolehnya tidak kalah dari orang lain. Mendengar kata-kata Chen Xiao, semua orang di sekitarnya mengangguk berulang kali. Banyak seniman bela diri dengan bakat luar biasa mengandalkan keunggulan alami mereka dan tidak terlalu berupaya dalam seni bela diri yang mereka peroleh. Namun, bakat saja tidak akan bertahan selamanya. Memang, banyak seniman bela diri yang sangat berbakat telah dikalahkan oleh mereka yang keterampilannya biasa-biasa saja melalui kerja keras. Namun Harvey berbeda. Harvey tidak hanya sangat berbakat. Ia juga mendedikasikan upaya yang luar biasa untuk kultivasinya. Bahkan melampaui upaya semua anggota Istana Raja Naga. Inilah mengapa Harvey telah mencapai kesuksesan yang luar biasa dalam waktu yang singkat. Lagi pula, bakat dan kerja keras adalah perpaduan yang sempurna. Namun di mata Feng Nan, Harvey hanyalah seorang seniman bela diri yang mengandalkan bakatnya, sesuai dengan kata-katanya. Ia tidak tahu betapa menakutkannya seorang seniman bela diri seperti Harvey, yang menggabungkan bakat dan kerja keras. Bang! Keduanya bertukar pukulan. Pada titik ini, Feng Nan terus menyerang, bertekad untuk membuktikan sesuatu, bahwa kerja keras dapat mengalahkan seniman bela diri berbakat seperti Harvey. Maka ia akan terus bertarung hingga Harvey dikalahkan.